Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala fi muhkamit tanzil, inna lil muttaqina mafaza. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang dihadapkan dengan sebuah ujian wabah COVID-19 yang kita kenal dengan virus corona. Tentu kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim perlu memahami dan menyikapi terhadap wabah tersebut, sehingga kita harus meyakini bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sesungguhnya sikap seorang muslim, sikap kita terhadap virus corona ini? Tentunya yang pertama, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah dan tawakal kepada Allah. Ingatlah segala sesuatu atas kuasa Allah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam menyikapi wabah COVID-19 corona ini, tentu kita berusaha untuk menjaga aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ruju' ila Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah jamaah rahimakumullah, ketika kita menjaga aturan-aturan Allah, memperhatikan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita pula, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Maksudnya adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kemudian yang ketiga, ingatlah jamaah sekalian bahwa keadaan seorang mukmin antara bersyukur dan bersabar memiliki kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah, wa laysa dzaka illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan perkaranya orang beriman, keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik baginya, dan tidaklah didapati kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu baik bagi. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, dan dia bersabar terhadap ujian itu, bersabar terhadap musibah itu pun baik baginya. Kemudian di antara sikap seorang muslim terhadap menghadapi wabah COVID-19 atau virus corona ini adalah, di antaranya adalah kita melakukan ikhtiar dan sebab.
lakukanlah sebab dan lakukan berbagai upaya untuk mengobati penyakit tersebut dengan cara hidup sehat, menjaga kebersihan, berobat dan mencari sebab-sebab, dan itu tidaklah bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita yang mulia alaihi wassalatu wassalam disebutkan dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Muttafaqun alaih. Apabila kalian mendengar sebuah wabah di sebuah daerah, wabah ta'un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Yang kelima adalah mari kita memperkuat diri dengan berzikir kepada Allah. Terutama sekali adalah kita menjaga zikir pagi dan petang kita, di mana Nabi SAW mengatakan, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulli yaum." Tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap hari, dari setiap harinya dan setiap petangnya, "Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim." Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan, baik yang ada di bumi dan tidak juga di langit, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali di pagi hari maupun di sore hari, maka tidak akan ada apapun yang bisa membahayakannya sedikit apapun. Tidak ada yang bisa memudaratkannya dengan sesuatu apapun. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita berusaha bersabar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang beriman. "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan ujian kepada mereka, kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, bahkan buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ingatlah jamaah sekalian, musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama, bukan musibah dunia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ayuhan nas, ayyuhal hadiruna al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ila akhir al-ayah. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu juga di antara doa yang bisa kita amalkan untuk menjaga diri kita dari segala macam bentuk kemudaratan dan bahaya, yaitu doa yang sering kita panjatkan ketika kita keluar dari rumah. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim, mukminah, dia berdoa, berzikir ketika keluar dari rumahnya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, melainkan ada 3 keutamaan, 3 fadilah yang dia akan dapatkan. Yang pertama, wahudita, dia akan senantiasa diberikan petunjuk, hidayah, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan bismillah, dia mendapatkan hidayah, hudita. Tawakkaltu ala Allah, kemudian dia akan mendapatkan wakufita, Allah akan cukupkan rezekinya. Kemudian ketika dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka disebutkan keutamannya adalah wawuqita, dia senantiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa memperbanyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bangsa kita khususnya Indonesia dan wabah yang menjadi wabah dunia internasional ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang terkena wabah ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والفتن والمصيبة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة في الأندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر